Secara sederhana bahwa setiap gereja lokal itu seharusnya dia menata keuangannya dengan membuat pedoman. Nah, itu kan yang disebut dengan penata layanan keuangan. Yaitu contohnya membuat pembukuan. Shalom, selamat datang di Pentakostal Podcast. Saya Gernaida bersama dengan semua saudara-saudara. Apa kabar? Saya percaya setiap kita memerlukan uang. Uang adalah alat yang digunakan di dalam banyak kehidupan. Tetapi uang di satu sisi bisa menjadi sahabat, tetapi juga bisa membahayakan kita. Oleh karena itu pentingkah gereja itu mengatur manajemen keuangannya. Itu yang menjadi isu yang akan kita bahas. Bersama dengan saya, tentu saja hamba Tuhan yang diurapi, yang sudah melanglang buana untuk melayani pekerjaan Tuhan, juga aktif di dalam manajemen keuangan. Bersama dengan saya adalah Bapak Dr. Gede Widiade, MBA, MTH. Beliau adalah anggota Dewan Komisaris dari KPR, Bank Riau, Bank Universal, Bank Karya Universal di Riau. Juga Pak Gede adalah Gembala Jemaat GBI Gihon Pekanbaru bersama dengan cabang-cabangnya. Karena ada jemaat-jemaat yang dirintis baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pak Gede adalah Ketua Rayon 12 dari Gereja Bethel Indonesia, khususnya di Gatot Subroto, GBI Gatot Subroto. Dan Pak Gede adalah Ketua Senat STT Bethel Indonesia. Yuk, mari kita sapa yuk. Shalom Pak Gede. Shalom Ibu Gernaida. Apa kabar nih? Kabarnya luar biasa Ibu. Bagaimana dengan Bank Perkreditan Rakyat sekarang? Ya, Bank Perkreditan Rakyat sekarang ada tantangan, ada juga kesempatan. Oke. Ya, dan pemerintah memperhatikan hal itu dengan membuat regulasi yang memungkinkan Bank Perkreditan Rakyat itu lebih berkembang lagi. Contohnya, Bank Perkreditan Rakyat boleh untuk melakukan merger. Nah, beberapa waktu yang akan datang kami juga akan merger, Bu. Nah, dengan sesama Bank Universal. Yang lainnya yang ada di kota lainnya. Nah, dengan merger itu diharapkan posisi keuangan lebih kuat. Kemudian artinya posisi bergening kita akan lebih kuat dengan para kompetitor yang lainnya. Kemudian akan lebih bisa berekspresi untuk menyesuaikan diri dalam era percepatan teknologi ini. Contohnya menjadi bank digital misalnya. Kemudian mengekspresikan private banking seperti itu. Nah, jadi intinya bahwa dengan upaya merger itu kita siap menghadapi tantangan global yang akan datang ini. Seperti itu. Oke. Ini menarik Pak Gede. Sekarang Bank Perkreditan ini sedang menyongsong tantangan global. Apa yang terjadi di dalam dunia, mau tidak mau juga harus diantisipasi oleh gereja. Betul, Bu. Kalau di dunia saja keuangannya sudah ditata sedemikian rupa. Betul. Nih, menurut Pak Gede, apakah gereja perlu membuat manajemen keuangan? Menurut Bapak gimana? Iya, menurut saya dan keyakinan saya sangat perlu manajemen keuangan yang baik dan juga nantinya transparan. Nah, maksud manajemen keuangan yang baik adalah yang pertama, gereja mempunyai tenaga keuangan yang mumpuni. Artinya harus diedukasi tentang bagaimana mengatur, merencanakan, mengendalikan seluruh keuangan yang ada di dalam gereja lokal tersebut. Kemudian selain juga membekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, juga dibentuk satu sistem. Tujuannya satu sistem itu supaya proses dari awal sampai akhirnya itu dapat dikendalikan. Sehingga
gereja dalam menghadapi berbagai macam disruption yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, contohnya seperti COVID-19 yang sudah kita lewati, gereja juga dapat bertahan, bahkan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam soal keuangan. Begitu, Bu. Baik, kadang-kadang ada yang menganggap gini Pak Gede, udah keuangan itu duniawi, itu bukan urusannya gereja. Padahal gereja menggunakan uang juga sebagai alat untuk penata layanan. Bagaimana menurut Bapak? Iya, kalau kita lihat dalam Alkitab, Ibu, bahwa banyak ayat-ayat pendukung Yesus itu berbicara tentang keuangan, tentang harta Tuhan yang harus dikelola oleh gereja itu dengan baik. Kalau kita belajar dari Kejadian, maka kita dapat belajar bagaimana Tuhan mempercayakan Adam dan Hawa ditempatkan untuk mengelola Taman Eden. Nah, tentu Tuhan punya keyakinan bahwa manusia sebelum jatuh dalam keberdosaannya, manusia punya kemampuan untuk mengelola. Nah, dari situ kita terus mengembangkan diri bahwa semua harta benda yang Tuhan percayakan kepada baik individu maupun gereja itu mesti dikelola dengan baik. Apa saja, termasuk juga soal keuangannya. Oh, berarti yang ketika kita berbicara tentang uang di gereja, ini kaitannya dengan tata kelola. Tata kelola, penata layanan. Penata layanan. Ya. Menurut Bapak, apa sih penata layanan yang keuangan yang perlu dikerjakan oleh gereja sekarang ini? Seperti apa menurut Bapak? Nah, secara sederhana bahwa setiap gereja lokal itu seharusnya dia menata keuangannya dengan membuat pedoman. Nah, itu kan yang disebut dengan penata layanan keuangan. Yaitu contohnya membuat pembukuan. Arus uang masuk, arus uang keluar. Siapa yang melakukan perhitungan terhadap uang masuk dan uang keluarnya? Siapa yang menyetujui uang masuk dan uang keluarnya? Itu harus dibuatkan penunjukan oleh gembala sidang lokal daripada gereja lokal tersebut. Nah, kemudian kaitannya juga dengan membuat anggaran. Ya, anggaran, contohnya anggaran 1 tahun sampai 5 tahun ke depan dibuat anggarannya. Nah, di mana anggarannya terdiri dari unsur sumber penerimaan dan nanti untuk pengeluarannya. Nah, ini pun harus juga dijelaskan sumber penerimaannya dari mana saja. Apakah dari kolekte setiap minggu? Apakah dari persembahan khusus? Apakah dari persepuluhan? Apakah dari donatur-donatur khusus? Apakah juga gereja mempunyai usaha yang lain selain daripada ibadah seperti itu? Tentu yang tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Semuanya harus dituangkan di situ sumber-sumbernya. Nah, kemudian biayanya seperti apa? Nah, biaya juga harus dikendalikan. Ya, bukan berarti pelit ya Bu ya, tapi dikendalikan, ditotoh dengan baik. Nah, sebenarnya tujuan dari manajemen gereja ini itu untuk mencapai tujuan daripada gereja yang Tuhan tetapkan. Karena kalau tidak mempunyai tata kelola terhadap keuangan, bagaimanapun untuk mengoperasikan gereja perlu uang. Kan begitu Bu ya? Dari biaya operasional seperti bayar listrik, transportasi, telepon, membayar persembahan kasih, sewa gedung atau beli properti yang lainnya, itu perlu uang. Itu semua harus dikelola dengan baik. Begitu Bu. Jadi uang sebetulnya alat pelayanan, sederhananya kan begitu ya. Betul. Kalau betul. uang adalah alat pelayanan, maka pencatatan, pemasukan, pengeluaran, supaya kan ini adalah sebuah manajemen yang terbuka, Iya. yang transparan. Iya. Sehingga setiap orang bisa melihat
nih apa sih yang dimiliki oleh gereja ini? Iya, Dengan adanya keterbukaan maka orang lain percaya. iya betul. Kan jadi ketika orang lain percaya, maka sebetulnya pengelolaan keuangan yang terbuka itu adalah wujud pertanggungjawaban gereja kepada Tuhan dan kepada jemaat. Bukan begitu Pak Gede? Betul sekali, Bu. Nah, untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan daripada keuangan, bagusnya adalah ada satu departemen yang disebut dengan audit, Bu, di dalam gereja itu. Nah, sehingga melalui audit ini dipastikan prosedur atau pedoman masuk dan keluarnya itu berjalan dengan baik. Nah, yang kedua adalah ada pelaporan. Nah, namun perlu digarisbawahi, pelaporan di sini itu adalah pelaporan ada yang secara global dan ada yang secara spesifik. Secara global contohnya hanya mencantumkan penerimaan X rupiah, pengeluaran X rupiah, dan saldonya X rupiah. Kenapa ada global dan ada spesifik? Tujuannya supaya dimanfaatkan secara benar. Karena ada berpeluang kalau secara spesifik itu dipergunakan secara tidak benar oleh oknum tertentu. Nah, namun gereja juga harus menyediakan laporan secara spesifik. Siapa yang sebagai konsumen daripada laporan secara spesifik? Pasti yang pertama adalah para gembalanya sendiri. Kedua adalah para pengurus yang ingin mengetahui daripada keuangan gereja tersebut. Ketiga, para donatur, para jemaat Tuhan yang ingin mengetahui secara spesifik keuangan kita seperti apa. Nah, sebab itu gereja harus ada departemen sendiri, bidang sendiri, yaitu di keuangan. Sehingga kalau yang berkepentingan ini ingin mengetahui keuangan secara spesifik, ada tempat bertanyanya. Bukan bertanya kepada gembalanya, Ya. Bu. Yang sering terjadi kan bertanya sama gembalanya. Gembalanya bukan orang keuangan, jadi bingung jawabnya dia. Ya. Jadi yang benar berarti departemen keuangan ini sebaiknya tidak gembala gitu ya Bukan Pak ya. gembalanya. Jadi departemen sendiri sehingga Pak Gembala seperti Paulus mengurusi firman dan yang lain. Iya, betul. Tapi departemen ini betul-betul Mengurusi keuangan. mengelola keuangan. Iya. Cuman kadang-kadang gini Pak Gede, dengar kata audit itu kan orang kadang-kadang ini susah begitu. Atau kan ini cari-cari kesalahan atau cari-cari hal-hal yang rumit begitu. Menurut Pak Gede ini coba disampaikan secara sederhana. Fungsi audit keuangan di dalam gereja itu untuk apa, Bapak? Ya, fungsi audit itu sebenarnya ada bermacam-macam, Ibu. Ada yang fungsi untuk mengaudit keuangan. Nah, kalau mengaudit keuangan akan memeriksa seluruh transaksi uang masuk dan uang keluar. Apakah sudah sesuai dengan pedoman atau tidak? Nah, kemudian yang diaudit itu bukan hanya keuangan, Bu, tapi juga manajemen gereja itu. Apakah organisasinya sudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan? Apakah sudah ada job description di setiap departemen yang ada? Kemudian apakah ada KPI-nya dalam bahasa perusahaannya, jadi Key Performance Indicator, setiap yang melakukan tugasnya masing-masing itu. Kok perlu ya gereja ada KPI ya? Supaya pemimpin itu mengetahui bahwa seseorang yang sudah diberikan tugas dapat menyelesaikan tugasnya itu dengan baik. Jadi yang diaudit itu selain organisasi, sumber daya manusia dengan kelengkapannya, juga aset-aset yang dimiliki oleh gereja tersebut. Ya, kemudian juga yang statusnya sudah menjadi miliknya gereja atau masih statusnya sewa. Itu semua mesti diaudit, termasuk juga inventaris yang dimiliki oleh gereja. Intinya, semua harta benda yang Tuhan percayakan di dalam gereja itu
perlu dievaluasi. Nah, yang mengevaluasi adalah seorang yang mengerti bagaimana caranya untuk mengevaluasi. Kalau di perusahaan namanya auditor, tapi kalau di gereja mau diubah namanya misalnya bagian pengawasan begitu, silahkan saja. Dipermanis silahkan saja Ya. supaya tidak serem gitu ya Bu ya. Ya, berarti kan sebetulnya kalau kita jujur, gereja pun harus memiliki manajemen yang baik. Betul. Jadi bukan hanya perusahaan yang harus dimanage dengan baik, berarti gereja pun harus dimanage dengan baik. Betul. Pak, ini salah satu kan di dalam keuangan itu adalah anggaran. Betul. Gereja sejauh mana kepentingannya membuat anggaran? Anggaran mungkin jangka pendek, jangka panjang ini. Menurut Bapak seperti apa? Nah, seharusnya gereja itu membuat rencana atau anggaran keuangan yang baik. Ya, katakanlah jangka pendeknya 1 tahun, jangka panjangnya 5 tahun. Nah, di dalam anggaran itu harus dimunculkan yaitu sumber penerimaan dari mana saja. Dan bagaimana strategi untuk mencari sumbernya ini. Kemudian juga anggaran biayanya. Nah, itulah yang harus dimonitor oleh bagian keuangan ini. Supaya sesuai dengan tujuannya. Nah, di dalam tujuannya kan ada program kerjanya, Bu. Nah, untuk memastikan program kerjanya berjalan dengan baik, itu kan tidak pernah terlepas daripada sumber keuangannya ini. Nah, jadi seorang pemimpin gereja perlu mengetahui semuanya ini dan perlu membentuk itu. Sekali lagi supaya tujuannya itu tercapai. Itulah Kak, seharusnya di dalam gereja juga dikelola dengan baik seperti itu. Nah, kalau begitu berarti kita harus lihat prinsip yang mengatakan uang itu kan punyanya Tuhan. Kalau ada program nanti Tuhan cukupkan. Misalnya sehingga abai untuk melakukan penganggaran. Nah, sebetulnya sikap seperti ini berarti kurang baik dong ya Pak Gede. Ya, menurut keyakinan saya bahwa prinsip seperti itu kurang tepat. Keyakinan saya dan juga yang saya lakukan saat ini, sebenarnya ada bagiannya Tuhan dan ada bagian kita. Bagian Tuhan pasti memberkati, tapi bagian kita mengelola berkat itu. Nah, jadi kita tidak boleh mengabaikan bagian kita. Jadi setiap kita mesti sadar bahwa ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Oke, kalau begitu Pak Gede, yang mengatur cash flow masuk keluar, apakah itu harus pada gembala sidang atau kepada tim atau manajemen? Lebih baik yang mana? Gembala sidangnya sendiri langsung kontrol atau tim tadi yang lembaga keuangan atau departemen keuangan? Gembala sidang itu sifatnya adalah membuat kebijakan atas pengelolaan keuangan. Kemudian tim keuangan yang terdiri daripada kasirnya atau yang terdiri dari accountingnya atau pembukuannya, kemudian ditambah lagi adalah supervisinya. Karena supervisinya ini yang membantu memikirkan, mengontrol arus masuk dan arus keluar. Dia yang mengontrol risiko-risiko keuangannya. Nah, sehingga dipastikan kebijakan daripada pemimpin gereja atau gembala ini dapat berjalan dengan baik. Jadi harus dibedakan. Maaf, saya tidak pernah setuju kalau keuangan langsung dipegang oleh gembalanya. Karena ini berisiko tinggi. Ya, karena tugas gembala yang pertama pasti dia berdoa. Yang kedua dia mengabarkan firman Tuhan dan mengabarkan kabar baik. Yang ketiga mengelola domba-dombanya Tuhan. Ya, dalam pastoral care di situ. Begitu. Oke, jadi ini kan manajemen gereja ya. Iya, betul. Pak Gede, jadi Bapak Gembala ada sendiri, pengurus yang lain ada sendiri. Manajemen keuangannya itu ada. Nah, kadang-kadang nih Pak Gede ini pemandangan jemaat, nanti kalau saya memberikan sesuatu kepada gereja, betul nggak ya dipakai misalnya persepuluhan? Apakah
persepuluhan juga menjadi bagian yang perlu ditata oleh gereja menurut Bapak gimana? Iya, di dalam manajemen keuangan, semua sumber uang itu harus dikelola dengan baik. Yang tadi sudah saya sebutkan, sumber keuangan itu dapat bersumber dari kolekte mingguan, kemudian dari persembahan khusus, dari persembahan persepuluhan, dari donatur yang dalam gereja maupun yang ada di luar gereja. Itu semua harus dikelola dengan baik dan semua harus transparan. Transparan artinya begini Bu, bukan dibuka begitu Ya. sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan kejahatan, bukan. Tapi siapapun di intern yang bertanya sudah ada jalurnya. Tim keuangan akan memberikan penjelasan dengan baik. Jadi kalau ada pandangan, kalau jemaat itu punya pandangan, kalau saya memberi, benar enggak dipergunakan seperti yang diumumkan itu, dia dapat bertanya kepada tim keuangan. Seperti itu. Nah, jadi sebetulnya manajemen keuangan ini kan membuat orang jadi percaya. Iya, Jadi betul. jemaat jadi percaya, donatur itu jadi percaya. Iya. Jadi transparan bukan Iya. berarti harus membuka Iya. keseluruhan, tetapi Betul. kepada bagian-bagian yang berkepentingan. Betul. Pak Gede, sebagai gembala di Gereja Bethel Indonesia, tentu saja ada aturan dan peraturan. Misalnya jemaat lokal, nanti jemaat lokal kepada Perwil, BPD kepada Sinode. Begitu. Mengenai keuangan, menurut Bapak ini sudah rapi atau masih perlu diperbaiki? Iya, sebenarnya kalau di Gereja Bethel Indonesia, di dalam tata gereja, dalam tata tertib sudah diatur. Pengelolaan keuangan itu yang berdasarkan atas jumlah jemaat, juga berdasarkan atas jumlah penerimaan. Sudah diatur dengan rapi, contohnya. Ya, kalau pengaturannya itu 10% persepuluhan menuju diserahkan kepada BPP. Kemudian sisanya yang 90% itu dikelola oleh gembala. Maksudnya dikelola oleh gembala bukan uangnya dipegang oleh gembala, tapi gembala membuat kebijakan atas yang 90% ini. Contoh, 10% adalah untuk operasional misalnya. 10% untuk kegiatan misi misalnya. Kemudian 10%-nya lagi untuk kegiatan yang lainnya. Kemudian 50%-nya ataukah 40%-nya atau itu adalah dikelola untuk gembala dan pembantu-pembantunya. Karena kan bukan hanya gembala saja Bu yang perlu dibantu, tapi ada pembantu-pembantunya, full-timernya yang lain yang perlu dibantu. Jadi semua sudah ditotoh dengan rapi. Hanya ini dilakukan oleh masing-masing gembala lokal sesuai dengan kondisi jemaat dan kondisi daerahnya masing-masing. Oke, jadi tata kelola keuangan gereja mesti disesuaikan dengan gerejanya. Betul. Gereja dengan taruhlah kapasitas kecil, tetap harus ada manajemen keuangan. Betul. Makin besar, manajemennya lebih rapi lagi, iya. Lebih detail lagi. Betul. Makin besar sekali, harus lebih rapi. Betul. Nah, Pak Gede, setuju nggak? Kalau makin besar gereja, maka tadi gembala sidang, para full timer itu mendapat bagian yang kita katakan misalnya honor atau gaji yang tetap. Ya, seharusnya gereja yang bertumbuh itu akan mengatur semuanya dengan baik. Nah, seyogianya gereja yang mampu untuk menggaji gembala dan pembantu-bantunya itu perlu digaji dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga supaya gembala dan pembantu-pembantunya itu fokus kepada pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tapi bagaimana kalau gajinya tidak mencukupi kebutuhan keluarga?
diperbolehkan untuk pekerjaan sampingan yang tidak mengganggu tugas utamanya. Nah, ini sebenarnya konsepnya. Nah, supaya kebutuhan keluarganya dapat dipenuhi, begitu Bu. Nah, berarti Pak Gede kan di dalam gereja Betel Indonesia ada gereja yang besar sekali, Ada, ya. ada gereja di desa-desa yang kecil. Secara sederhana, boleh nggak sih pendeta atau gembala sidang karena jemaat masih kecil, pemasukan masih kecil, dia melakukan usaha-usaha yang mendukung tadi kehidupannya. Menurut Bapak, usaha seperti apa yang bisa dikerjakan oleh Bapak pendeta atau Bapak gembala? Ya, saya punya satu keyakinan atau mempunyai pandangan bahwa kalau penerimaan itu belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari gembala dan pembantu-pembantunya, boleh saja melakukan pekerjaan sampingan. Yang namun catatannya tidak boleh untuk pengumpulan kekayaan. Artinya tidak boleh serakah begitu. Tapi tetap motivasinya untuk kebutuhan keluarga dan memberkati jemaat lokal atau sesama yang membutuhkan. Kemudian usaha apa yang perlu dilakukan? Nah, usaha yang dilakukan adalah sesuai dengan keterampilannya yang dimiliki, talenta, bakat yang dimiliki. Nah, contohnya ya, kalau mempunyai talenta atau bakat atau keterampilan bertani kah, beternak, berkebun, berladang, silakan. Atau membuat sejenis makanan dan minuman tertentu. Silakan. Kemudian kalau mereka masih muda dan bisa mengikuti perkembangan teknologi hari-hari terakhir ini, itu begitu banyak jenisnya, ya. Misalnya membuat TikTok begitu ya, membuat YouTube ya sebagai YouTuber seperti itu. Begitu banyak jenis-jenisnya yang dapat dilakukan. Kemudian dengan keterampilan yang lain, contohnya membuka lagi bimbel begitu ya untuk mengajar. Kemudian kalau dia bisa menulis dengan baik itu membantu penulisan untuk skripsi misalnya ya. Kemudian membantu menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Banyak sekali kesempatan-kesempatan itu yang terbuka kalau full timer kah atau pemimpin gereja ini mempunyai keterampilan-keterampilan tadi itu. Oke. Yang penting dia bekerja mencukupkan diri. Ya, bukan betul. serakah Betul. dan bukan tamak. Betul. Pak Gede, pada konteks gereja-gereja yang sudah besar, Ya. keuangannya yang besar, boleh enggak gereja membuat investasi di pasar modal barangkali? Saya kurang setuju. Itu alasannya itu apa? Ya, saya kurang setuju. Kenapa? Karena semua transaksi di pasar modal itu mempunyai risiko sendiri. Contohnya, ada saham, ada obligasi, ada surat utang negara, dan ada beberapa jenis-jenis instrumen yang lainnya. Itu semua mempunyai risiko tersendiri. Nah, uangnya Tuhan itu harus dikelola dengan risiko yang dapat dipantau. Nah, contoh, bisa saja berinvestasi, tapi yang risikonya dapat diukur dan dipantau. Misalnya untuk beli tanah. Ada tanah yang bagus, yang marketability-nya bagus, yang berpotensi suatu saat tanah itu bisa dipakai untuk katakanlah berladang, berkebun, membuat satu industri-industri kecil tertentu. Boleh, bisa diukur, kemudian asetnya bisa dilihat sewaktu-waktu. Tentu dengan catatan legal aspeknya memenuhi syarat, harganya terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Silakan. Nah, kemudian ada juga kasus bagaimana kalau saldo keuangan itu berlebihan. Apakah boleh ditempatkan di tabungan misalnya atau di deposito? Menurut saya boleh saja. Dari situ kan mendapatkan nilai tambah. Tetapi dengan catatan bahwa
lembaga keuangan yang dipercaya, yang jelas sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai reputasi yang baik di masyarakat, dapat dipercaya oleh masyarakat lembaga keuangan ini. Nah, sehingga resiko kehilangan daripada asetnya gereja ini itu minim. Itu sah-sah saja. Nah, jadi kembali lagi Bu kepada pertanyaan itu, saya kurang sependapat kalau uang gereja ini diinvestasikan di di bursa saham. Di bursa saham. Ya. Karena risikonya cukup besar ya. Cukup besar. Dan ini kan pemiliknya adalah warga jemaat ya. Betul. Nah, yang hampir senada dengan itu Pak Gede, di belakangan kan banyak juga yang terlibat dengan investasi digital. Ya. Uang digital. Misalnya Bitcoin, Forex dan seterusnya. Menurut Pak Gede di dalam manajemen keuangan gereja, apakah gereja boleh terlibat di dalam hal itu? Nah, sekali lagi bahwa saya kurang sependapat gereja terlibat di dalam investasi yang mempunyai risiko tinggi dan yang sukar untuk dipertanggungjawabkan risiko-risiko tersebut. Nah, oleh sebab itu saya tidak menyarankan untuk menginvestasikan kelebihan daripada penerimaan untuk investasi yang seperti itu. Jadi tetap bahwa kelebihan keuangan daripada gereja harus sesuai dengan tujuannya gereja itu. Apa sih tujuannya gereja? Mengembangkan kerajaan sorga. Di sanalah sebenarnya harus diinvestasikan. Oke, baik. Jadi lebih baik ke lembaga misi begitu kurang lebih ya. Betul. Pak Gede, kalau ada investasi atau ada dana yang kalau boleh kita katakan agak berlebih dari operasional, lebih baik digunakan untuk hal-hal atau mungkin juga membantu gereja-gereja lain barangkali yang membutuhkannya. Betul. Kalau demikian Pak Gede, berarti tata kelola keuangan gereja selain tadi ilmu manajemennya juga oke, tapi harus bijaksana ya Pak ya. Betul sekali. Karena ini kan duitnya Tuhan gitu ya. Jadi Betul. kita tidak boleh terlalu tertarik dengan tawaran iming-iming pendapatan yang tinggi. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan juga ini kerajaan Allah. Betul. Ya, jadi pemanfaatannya bagi kerajaan Allah. Betul. Nah, Pak Gede, sekali lagi, kalau begitu menurut Bapak manajemen keuangan gereja yang mendekati ideal itu yang seperti apa? Ya, yang ideal adalah yang pertama mempunyai sistem manajemen keuangan, katakanlah sederhana, dia punya. Yang kedua, mempunyai staf atau tenaga kerja yang sudah diberikan edukasi mengelola keuangan. Ya. Dan yang ketiga, mempunyai pengawasan. Walaupun itu sederhana. Nah, dengan 3 poin ini, mudah-mudahan uang daripada gereja itu dapat dikelola dengan baik. Ya, berarti ini sangat penting ya. Ya. Jadi mesti sekecil apapun gereja mesti membuat kebijakan keuangan. Betul. Jadi walaupun divisinya masih kecil, sekolah minggu, pemuda, remaja, WBI barangkali, tapi harus ada kebijakan keuangannya. Betul. Nah, Pak, kalau di dalam secara sederhana kan pengelola keuangan bendahara lah misalnya ya. Harus ada pencatatan secara detail. Nah, kemudian ada fungsi controlling gitu barangkali. Betul. Entah itu internal atau yang eksternal. Kalau makin besar itu pasti perlu yang eksternal. Yang eksternal. Betul. Jadi dari awal ke akhir itu harus selalu dicek begitu ya Pak ya. Betul. Baik. Ini Pak sebagai salah seorang pengajar juga di STT Betel Indonesia. Nah, tentu saja Bapak punya harapan-harapan untuk ini alumni dari STT ini kan jadi gembala, jadi penginjil, jadi guru. Mungkin juga mereka akan bekerja di marketplace. Apa pesannya Bapak terhadap STT dalam kaitannya dengan keuangan? Ya, saya berharap bahwa
adik-adik sebagai produk dari STT yang akan tamat nantinya, selain mampu untuk berteologi tentunya ya Bu ya, dan mampu untuk penetrasi ya terhadap masyarakat dari ilmu yang sudah diperoleh. Nah, dia juga diperlengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk pengelolaan keuangan. Walaupun itu sederhana. Jadi saya menganjurkan di STT itu ada tambahan sebenarnya kurikulum untuk apa? Manajemen keuangan. Oh, di kita ada manajemen gereja. Nah, jadi ada manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan gereja. Jadi karena kalau manajemen gereja itu mencakup seluruhnya. Jadi salah satu elemennya yang perlu diperkuat adalah juga di manajemen keuangan. Begitu sebenarnya. Oke, baik. Bapak sebagai seorang pendeta juga seorang gembala, apa harapannya Pak Gede tentang manajemen keuangan bagi Gereja Bethel Indonesia? Ya, saya berharap bahwa gembala-gembala atau pemimpin gereja di Gereja Bethel Indonesia yang sudah teredukasi dengan keuangan, puji Tuhan. Tapi seandainya kalau belum memahami tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan, perlu diedukasi. Nah, dalam konteks ini saya menghimbau, berharap BPP dapat mengedukasi daripada para gembala ataupun staf keuangan, atau juga melalui STT Bethel Petamburan dapat mengedukasi dari para pemimpin Gereja Bethel Indonesia dan staf keuangannya. Supaya dengan pemahaman ini, keuangan gereja ke depannya dapat lebih baik, dapat tahan terhadap goncangan-goncangan, dan dapat memenuhi apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam gereja lokal tersebut. Ya, berarti Pak Gede, setiap individu mestinya punya tata kelola keuangannya. Ya, betul. Keluarga punya tata kelola keuangan. Betul. Gereja punya tata kelola keuangan. Ya, betul. Jadi sebetulnya walaupun uang ini, dia kan tidak bernyawa ya. Iya. Tapi dia adalah alat yang kita gunakan di dalam kehidupan. Betul. Sehingga setiap orang perlu menata keuangan dengan Betul. baik. Pak Gede, terima kasih untuk ilmu yang sangat berharga yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak di keluarga, di gereja, juga di Bank Perkreditan Rakyat. Kiranya Tuhan yang memberkati. Ya, terima kasih Ibu. Saudara-saudara, demikian percakapan kami. Uang adalah alat yang digunakan oleh siapapun. Uang bisa menjadi sahabat yang baik, yang bisa menolong kita mengerjakan, mempermudah tugas-tugas kita. Tetapi uang itu harus dikelola sebaik mungkin agar dia bermanfaat bagi kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Pak Gede, terima kasih. Ini ada apresiasi dari Pentakosta Podcast. Kasih, kiranya Ibu. Tuhan yang memberkati ya, diterima baik, terima kasih dengan baik. Ibu ya. Ya, kita akan menyapa para sahabat-sahabat kita. Kita akan menyapa mereka dengan salam ikhlas dan salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.